Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konten kreator pemula dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap pencapaiannya. Para bunda dan para konten kreator pemula, saat ini mungkin beberapa konten kreator yang panah asmara ataupun iklan in-streamnya itu sudah muncul dan jam tayangnya masih sedikit, sehingga butuh ngoyo, butuh ngejar untuk memenuhi jam tayang. Biasanya sih untuk kejar jam tayang nge-live. Kenapa nge-live? Para konten kreator dan para pemula itu biasanya paling sulit untuk membuat video panjang karena mereka terbiasa membuat video-video reel. Sudah seperti itu, video reel pun juga dibantu dengan musik ataupun sound viral. Belum pede membuat video-video konten-konten yang original itu ya, belum pede mereka. Sehingga sebenarnya ketika video reel yang mereka upload itu ada 1000, ada 2000, bisa jadi yang terrekomendasi itu bukan videonya, tetapi adalah musik atau sound viralnya itu. Jadi sebenarnya para bunda dan para konten kreator pemula, cobalah untuk berlatih membuat video asli. Sehingga sedikit view yang kita peroleh itu adalah murni dari isi konten kita. Nah, apalagi kalau para bunda dan para konten kreator pemula yang masih belum bisa membuat video panjang. Ini sangat rugi sekali. Kenapa? Ngapain kejar-kejar iklan in-stream kalau sampai saat ini saja belum bisa membuat video panjang. Padahal durasinya cukup 3-5 menit saja sudah cukup. Ya, itu nantinya sudah mendapatkan iklan. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, mau sampai kapan? Mengandalkan video-video real saja. Padahal fitur-fitur untuk bisa kita mendapatkan pundi-pundi rupiah dari FB Pro, ya bukan hanya dari video reel, tetapi juga dari video panjang. Untuk live, itu tidak mendapatkan iklan kalau di FB Pro, kecuali para bunda dan para konten kreator pemula yang menggunakan halaman. Itu memang nantinya akan ada iklan dan bisa menggaji kita. Tetapi kalau di FB Pro tidak ada nge-live. Jadi live, fungsi live untuk di FB Pro itu hanya sebatas untuk mengejar jam tayang. Nah, bagaimana sih caranya agar ketika kita nge-live itu banyak yang nonton? Kemarin sudah saya terangkan di video sebelumnya. Yang pertama adalah konsep terlebih dahulu. Nah, ini penting sekali ya para bunda dan para konten kreator pemula, sehingga nanti kalau nge-live itu tidak celingak-celinguk ya, tidak nungguin penonton, tetapi langsung berbicara. Sebab kalau nungguin penonton, nantinya ya kalau misalnya ada penontonnya 5 ketika kita live, ya sudah penontonnya itu saja. Yang nonton sampai tuntas ya itu saja orang-orang yang ngikutin live. Kalau video live-nya sudah berubah jadi siaran ulang, kalau di menit pertama, menit kedua sampai 5 menit kita diam, ya orang akan skip, tidak akan nonton video kita. Tetapi kalau pembahasannya jelas, apalagi itu mengandung edukasi, mengandung informasi, mengandung hiburan, itu orang walaupun tidak mengikuti siaran langsung kita, siaran live kita, nantinya ketika jadi siaran ulang, mereka akan tetap menonton video kita dan bisa saja sampai full durasi. Konsep ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah dihapus video live kita. Ketika nge-live, settinglah menjadi jangan pernah dihapus. Karena di sana ada pilihan, apakah video ini akan dihapus 30 hari atau setelah 6 bulan video ini akan dihapus. Jangan dihapus. Yang ketiga, ketika nge-live, atur juga menjadi cerita, sehingga orang-orang yang mungkin saja tidak menyaksikan live kita, itu di bagian cerita akan ada tulisan live, memberitahu bahwa kita itu sedang live. Bisa jadi akan ngeklik ya. Kemudian berikutnya, tips yang berikutnya adalah waktu untuk nge-live. Nah, untuk waktu nge-live ini, teman-teman dan para konten kreator pemula, itu memang patokannya adalah nge-live lah di waktu-waktu yang bukan jam kerja. Tergantung audiensnya. Kalau audiens kita kayak punya saya membahas tentang edukasi, itu sebenarnya tidak ada jaminan jam berapapun. Kalau edukasi mau nge-live jam berapapun, karena itu ada isi, mau nge-live jam berapapun nggak masalah. Sebab ketika live-nya selesai dan berubah jadi siaran ulang, itu tetap akan ditonton karena isinya memang edukasi. Tetapi kalau para bunda dan para konten kreator pemula yang isinya itu bukan edukasi, bukan hiburan, ya sebaiknya
carilah waktu-waktu yang sekiranya bakal ada yang nonton live-nya. Ya, makanya paling penting sekali ketika nge-live di konsep dulu, sehingga jam berapapun kita nge-live itu bebas, meskipun mungkin saja tidak ada penontonnya atau penontonnya hanya 1, 2, 3, 4, tetapi kan nanti kalau berubah jadi siaran bulan, video kita tetap akan ditonton. Apalagi setelah konsep sudah, ya aturan settingan juga sudah, waktu juga sudah. Berikutnya ketika nge-live, agar orang yang menonton video live kita itu betah nonton video kita, jangan terlalu asik dengan pembicaraan kita sendiri. Kalau lagi nge-live ada tamu datang, disambut, langsung disambut, ajak berkomunikasi meskipun mereka hanya bisa melalui ketikan ataupun komentar, atau bisa malah diajak untuk nge-live bersama, itu lebih asik lagi. Berikutnya, pilihlah materi-materi yang lagi viral. Nah, kalau yang lagi viral biasanya akan diburu oleh para penonton. Ya, cobalah untuk mencari berita-berita terkini, informasi-informasi terkini yang dibutuhkan oleh konten kreator, terutama di FB Pro ini. Jadi seperti itu para Bunda dan para konten kreator pemula, untuk waktu-waktu nge-live sebenarnya tidak ada patokan, tergantung daripada isi konten kita. Cuman untuk para Bunda dan para konten kreator pemula yang bahasan live-nya itu seperti itu, ya dipersilahkanlah untuk cari waktu yang memang tidak dalam keadaan sibuk. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konten, tetap konsisten.